Halo, bertemu dengan saya sendiri, Bagus Jaya Putra. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pengkodaan CLI dan GUI ini sendiri. Di video yang sebelumnya kita sudah melakukan instalasinya, sekarang kita melakukan pengkodingan. Untuk pengkodingan itu sendiri, kita hanya mengganti nama user, setting IP address, setting root, setting DNS, setting NAT, setting DHCP, setting proxy, dan setting firewall. Itu dilakukan di router OS dengan memakai Steam CLI. Kalau di GUI itu kita lakukan di Winbox, kita hanya melakukan blok situs, membuat user dan password hotspot, setting setelah itu setting access point. Di setting access point itu sendiri kita mengubah SSID saja dan mengubah tampilan login. Mungkin di sini saya tidak membawa access point itu sendiri, jadi hanya kita lakukan pengkodean CLI dan GUI. Oke, sekarang kita masuk ke user Mikrotik dengan memasukkan user sebagai admin. Passwordnya kosong. Enter. Setelah itu di sini kita tidak perlu setting nama Mikrotiknya sendiri karena saya sudah menyetingnya dengan nama saya sendiri, yaitu admin Bagus. Langsung kita masuk ke setting IP address. Sebelum itu kita coba hubungkan dengan Winbox sendiri. Kita search. Di sini sudah ada router OS kita dengan identity Bagus. Kita klik, kita connect. Sudah masuk. Oke. Setelah itu kita masuk pengkodingan di router OS. Setting IP address, masukkan perintah IP address 192.168.1.20/24 itu kita tembakkan ke ether 1. Langsung kita tembakkan di ether 2, memasukkan IP address 100.1/24. Setting IP sudah selesai. Kita setting root dengan memasukkan perintah Setelah setting root, kita masuk setting DNS. Memasukkan perintah dengan setelah itu setting NAT dengan memasukkan perintah out interface-nya kita tembakkan ke ether 1. Setelah itu setting DHCP dan memasukkan perintah interface-nya kita tembakkan ke ether 2. Next, tidak perlu diubah. Next lagi. Oke, setelah itu kita masuk ke setting proxy dengan memasukkan perintah
administratornya dengan memakai nama sendiri, tapi pakai domain SMK kita sendiri. ID, oke, always from case-nya ya. Setelah itu kita masuk ke setting firewall dengan memasukkan perintah selanjutnya setting mikrotik di Windows atau berbasis GUI. Kita akan melakukan blok situs, membuat user dan password hotspot. Kita masuk ke mikrotik, memblok situs itu kita masuk ke IP, hotspot, bukan hotspot tapi IP firewall, masuk ke layer 7 protokol, ketik add, kita masukkan apa yang harus kita blok, yaitu saya YouTube. Di regexp nya kita masukkan perintah apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke IV firewall. Sudah, kita di firewall, kita masuk ke menu filter rules. Udah di filter rules, kita add, udah add, chainnya forward, masih kita tidak diganti. SRC address-nya 192.168.100.0/24. Actionnya drop. Setelah itu masuk ke menu advance. Menu advance itu langsung di layar 7 protokol, kita masukkan YouTube. Apply, lalu oke. Sudah. Setelah itu kita masuk ke IP web proxy. Setelah itu kita masuk ke akses, tambah DST hostnya kita masukkan www.detik.com. Actionnya deny, bukan allow. Setelah itu apply, oke. Kita close. Setelah itu membuat user dan password hotspot. Kita masuk ke IP hotspot. Setelah hotspot, kita masuk ke hotspot setup. Ini kita
ditembakkan ke ether 2. Next. Ininya kita ganti 100.100. Next. DNS nya next. DNS name nya kita masukkan sekolah.sch.id. Next. Password untuk admin itu usernya admin, passwordnya kosong saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP. IP hotspot dan kita di menu users tambah name-nya guru, passnya guru. Apply, oke. Setelah itu kita membuat hotspot untuk siswa. Pasnya juga sama siswa. Oke. Setelah itu kita masuk IP hotspot user profile, lalu add name-nya limit siswa. Share usernya kita masukkan ke 20. Rate limitnya $0.0 K. Setelah itu apply, oke. Masuk ke user siswa, masuk ke limit, kita masuk ke user siswa profil, IP hotspot user siswa profil limit siswa, berarti profilnya limit siswa. Oke, benar seperti itu. Oke. Yang selanjutnya kita masuk IP, masuk ke walled garden. Udah di walled garden itu kita klik add, X-nya allow, jadi tidak usah kita ganti servernya hotspot 1. DST hostnya kita masukkan DSNP Indonesia.art underscore. Ini fungsinya kita membebas suatu tapi suatu halaman, jadi kita bisa masuk ke halaman itu tanpa menggunakan password atau user. Nah, itu apply. Oke. Yang selanjutnya itu kita setting access point dan